Pada video ketiga seri Barnabas ini, akan saya ungkap kebohongan-kebohongan dalam Injil Barnabas. Mulai dari kebohongan tentang penulisnya, dan hal lain-lain yang sangat signifikan. Kebohongan tentang penulis Injil Barnabas. Barnabas mengaku sebagai murid Yesus secara langsung, dan mengaku bergaul langsung dengan Yesus. Uraian ini terdapat di bagian pembukaan ayat 1 dan 8. 1. Barnabas Rasul Yesus orang Nazaret yang bergelar Al-Masih, menginginkan kesejahteraan dan hiburan bagi seluruh penduduk bumi. 8. Dan itulah sebab yang mendorong saya menulis kebenaran yang telah saya lihat dan mendengarnya di waktu pergaulan saya dengan Yesus, agar kamu sekalian selamat dan tidak disesatkan oleh setan yang akan membinasakan kamu di hari pembalasan Allah. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul. Hal ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Di sini jelas bahwa Barnabas itu adalah anggota jemaat mula-mula di Yerusalem, dan berasal dari Siprus. Dengan demikian, Barnabas ini jelas sekali lagi bukan murid Yesus Kristus secara langsung. Dari fakta bagian identitas penulis saja, telah kita dapati sebuah dusta yang menjurus kepada kebohongan dan penipuan. Bagaimana mungkin kita dapat percaya dengan keseluruhan isi Injil Barnabas ini? Kebohongan tentang nama 12 Rasul Yesus Kristus. Dalam Injil Barnabas pasal ke-14 menyebutkan nama ke-12 murid Yesus, yaitu Yesus telah memilih Andreas, Petrus sang penjala ikan, Yusuf Barnabas yang menulis Injil ini, Matius sang pemungut cukai, Yohanes, Yakobus putra Zebedius, Tadius, Simon orang Zelot, Bartolomeus, Filipus, Yakobus anak Alfeus, Yudas Iskariot sang pengkhianat. Uraian pasal 14 Injil Barnabas ini jelas menghilangkan Rasul Thomas. Sekali lagi, Rasul Thomas dihilangkan dan menggantinya dengan Yusuf Barnabas, penulis Injil Barnabas ini sendiri. Dua belas rasul atau murid Yesus Kristus itu tertulis dalam Injil Matius 10 ayat 1-4, Markus 3 ayat 3-19, dan Lukas 6 ayat 12-16, yaitu Simon Petrus, berprofesi sebagai nelayan, ia bekerja di Kapernaum. Petrus sempat menyangkal Yesus selama 3 kali. Namun, ia dipulihkan dan diberi tugas untuk menggembalakan domba atau umat. Andreas tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas merupakan sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Yakobus adalah sosok pembicara dan deklamator yang baik. Sebelumnya ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Yohanes anak Zebedeus. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Natanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Bartolomeus memiliki pikiran yang terbuka. Ia juga merupakan sosok yang jujur, cerdas, dan tulus. Thomas dengan kepribadiannya yang lemah dan ragu, dapat berubah karena pertemuannya dengan Yesus. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya.
Yakobus anak Alfeus. Yakobus merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Tadeus. Tadeus memiliki nama lain Lebaus dan Yudas. Simon orang Zelot. Suku Zelot merupakan suku yang suka memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Ia akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri karena menyesal. Dari uraian ketiga Injil kitab suci tersebut, jelas tidak ada, sekali lagi tidak ada nama Yusuf Barnabas sebagai murid Yesus Kristus secara langsung. Artinya, penulis Injil Barnabas ini telah berbohong, telah berdusta. Sebagai orang berlogika waras, kita wajib paham lebih dulu tentang kredibilitas penulis sebuah buku, baru kemudian kita boleh percaya terhadap tulisan-tulisannya. Dari faktor identitas penulisnya saja, Injil Barnabas ini sudah penuh dengan kebohongan. Haruskah kita percaya terhadap tulisan-tulisan yang diuraikan dalam Injil Barnabas ini? Hai anak iblis! Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?